Wahai Bapak Presiden, sudah apa belum? Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Lah sudah apa belum? Sudah ya sudahlah, close case. Wahai Bapak Presiden, ya sudah komen, sudahlah, close case. Waduh belum kok sudah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pendapat jangan baper, lebih-lebih berbeda pendapatan. Ini adalah tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah. Kita sedikit ngomong tentang dunia pendidikan kita, terutama kaitannya dengan apa yang disebut dengan pendidikan karakter, sebagaimana yang disindir dalam bagian dari 7 dosa sosial oleh Mahatma Gandhi atau 7 kesalahan dunia. Wahai Bapak Presiden, sudah apa belum? Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Lah sudah apa belum? Sudah ya sudahlah, close case. Wahai Bapak Presiden, ya Pendidikan karakter sering diabaikan bahkan oleh sekolah itu sendiri. Demikian kesimpulan Felix. Apakah Felix ini seorang dokter pendidikan? Bukan. Felix seorang remaja dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, pelajar SMP. Ia menulis pendapatnya tersebut dalam sepucuk surat buat presiden. Entah presiden siapa, karena tulisannya tidak menyebut nama. Saya baca dari program VIK, Visual Interaktif Kompas, dari harian Kompas. Bekerja sama dengan Plan Indonesia dengan mengajak anak-anak di 3 kabupaten wilayah provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur. Kalau melihat tanggal penerbitannya pertengahan tahun 2023 dan masalah yang diajukan mengenai pendidikan, kesehatan, lingkungan, gender dan kekerasan seksual di wilayah NTT, kita bisa menebak pastilah. Maksudnya itu surat untuk Presiden Joko Widodo yang sedang memerintah. Tetapi apakah presiden yang dianggap mayoritas masyarakat NTT sebagai bapaknya itu membaca surat tersebut? Kayaknya tidak. Secara Presiden Joko Widodo pada waktu itu ya sedang fokus pada 2 hal. IKN, Ibu Kota Negara dan Ibu Kota Nusantara dan Pilpres 2024. Jangankan NTT, Papua yang sama-sama menganggap Joko Widodo adalah bapak mereka, beberapa bulan menjelang pemilu 2024 sama sekali tidak diambah. Fokus di Pulau Jawa. Dan lebih fokus lagi di Jawa Tengah dan DIY, di mana pada waktu itu Ganjar Pranowo berkampanye sebagai capres. Karena dalilnya memenangkan Jawa adalah memenangkan Indonesia. Ya sudahlah, itu politik Pilpres yang sudah lewat. Meskipun pada kenyataannya surat Felix dan teman-temannya bisa menjadi alat ukur mengenai jarak antara harapan dan kenyataan. Harapan kepada pemimpin dan kenyataan yang mereka dapat. Bahkan kepada pemimpin yang dalam masa kampanye Pilpres 2014 berjanji akan berjihad soal revolusi mental dengan nawacitanya pun, Presiden Joko Widodo sendiri lebih sibuk dengan pembangunan infrastruktur untuk national and character building, revolusi mental, nawacita, tak ada jejaknya sama sekali. Yang dibangun justru monumen kapsul waktu di Merauke untuk menyimpan harapan dan impian dari anak muda di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam impian Indonesia 2015-2085.
pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Dalam sebuah pidato di tahun 2024 kepada generasi muda, Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak ujuk-ujuk menjadi presiden, butuh proses katanya. Tidak dijelaskan memang prosesnya dengan meniti proses yang baik dan benar atau dengan cara melenting ala para Korea yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya dipromosikan, dikampanyekan Komandan Bambang Pacul dengan dukungan para oportunis lainnya yang menangguk keuntungan dari hal itu. Apa yang disampaikan oleh Felix adalah fakta yang terjadi, bagaimana pendidikan karakter kita ya sama sekali tidak menjadi perhatian yang menurut Felix justru oleh sekolah itu sendiri. Dalam skala nasional artinya sistem pendidikan karakter tidak menjadi perhatian Kementerian Pendidikan dengan konsep belajar merdeka, sekolah merdeka dan seterusnya itu. Dalam konteks tak ada visi menteri, ya demikianlah visi pendidikan karakter itu pun juga tidak ada sama sekali dalam kepala seorang presiden. Pendidikan seolah include di dalamnya sudah bersangkut karakter. Orang berpendidikan dianggapnya dengan sendirinya mempunyai karakter. Penerjemahan karakter adalah sesuatu yang baik. Padahal kenyataannya ya munculnya spesialisasi atau profesionalisme dalam zaman modern acap menyebabkan tidak ada korelasi antara keduanya. Mau itu yang namanya guru, ustadz, pendeta, pastor, hampir sama persis dengan orang beragama juga belum tentu bermoral baik. Pejabat negara yang gajinya tinggi tidak mungkin tidak juga melakukan korupsi, karena faktanya ada kepala sekolah yang justru menyabot beasiswa murid-muridnya untuk kepentingan pribadi. Ada anak berprestasi yang justru dihambat oleh sekolahnya sendiri. Presiden sendiri merasa kaget dengan minimnya jumlah doktor yang terendah di kawasan Asia Tenggara, di bawah Thailand dan Vietnam. Kita juga tidak tahu kaget atau tidak Jokowi bahwa dalam kurun waktu 10 tahun di era pemerintahannya, IQ SDM kita turun menjadi 78 dari 89. Dan dari sana tidak lucukah pemerintah memperlakukan perguruan tinggi sebagaimana BUMN dalam kebijakan PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Juga soal UKT. Celemongan para menterinya dalam pengertian tidak ada visi menteri menggambarkan memang tidak adanya visi presiden dalam pembangunan suprastruktur. Mungkin saja disangka tugas seorang presiden ya hanya membangun infrastruktur. Soal suprastruktur, urusan pihak lain. Sementara perubahan atau kemajuan infrastruktur tanpa dibarengi perubahan dan kemajuan suprastruktur adalah nonsen. Kita tahu ada seorang polisi menjadi korban judi online dan karena itu ia tewas akibat dibakar oleh istrinya. Yang istrinya adalah juga seorang anggota polisi. Tahukah wacana apa yang disampaikan Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengomentari kasus itu? Memasukkan korban judi online dalam daftar penerima bansos. Itu visi menterinya? Sekali lagi tidak ada visi menteri cerutu Jokowi. Yang ada adalah visi presiden. Dan kebijakan karitatif itu selalu dibanggakan sebagai pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
Lahirnya Jokowi sebagai presiden dari Solo sebetulnya hampir berbarengan dengan lahirnya VOB, Voice of Baceprot, grup rock Asgar asal Garut, Jawa Barat. Dimulai dari sama-sama 2014, kebetulan sama-sama suka musik metal. Bedanya VOB adalah anak-anak muda yang konsisten, bertumbuh mulia, tidak memakai mentalitas Korea, tidak dari pendidikan karakter di sekolahnya pun. VOB tumbuh dari sejak Enter Sandman, Metallica, Killing in the Name, RTM, hingga kemudian mereka makin menggila dengan God Allow Me Please to Play Music, Serapah Saja Sampah, hingga School Revolution dan Kentut Merdeka. Sejak muda, sebagaimana Felix di Lembata, Siti Widi Marsa dari VOB punya keprihatinan mengenai lingkungan, kesetaraan, keadilan, dan pendidikan. Juga Christopher Farrell Milenio dari Jogja yang 11 kali penelitiannya ditolak di Indonesia tetapi justru diterima perusahaan kelas dunia di Amerika. Juga misalnya Putri Aryani yang lembut tetapi bisa menganggit sebuah lagu dengan judul Menohok tentang seorang yang tidak tahunya perfect liar, pembohong yang sempurna. Sekali lagi, persoalan pendidikan karakter adalah problem utama kita. Mengutip Jos Santayana, anak yang hanya dididik di sekolahan saja bukanlah anak berpendidikan. Wahai Bapak Presiden, sudah apa belum? Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Lah sudah apa belum? Sudah ya sudahlah, close case. Wahai Bapak Presiden, ya sudah komen, sudahlah, close case. Waduh belum kok sudah. Ya gitu belumnya itu sudahlah, close case. Waduh belum kok sudah. Ya gitu belumnya itu sudah, close case. Sudah apanya? Sudah belumnya. Sudahnya justru belum. Bla bla bla.